Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok PUA 05 kelas AUDA, di mana kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri, Aditya Lutfi Ramadhani, saudari Ainida Fauzia Ataufik, saudara Nur Imam Aji Waskito, dan juga saudara Rizky Nur Hadi Alfiki. Kami akan mempresentasikan untuk praktikum final project mata kuliah Production dan Operation Analysis. Next. Praktikum ini dilatar belakangi oleh studi kasus perusahaan La Famiglia Bike, di mana perusahaan ini merupakan produsen sepeda anak berkualitas tinggi, mengalami peningkatan permintaan pasca pandemi, khususnya untuk produk berwarna kuning dan hijau. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk memahami dan mengaplikasikan berbagai konsep analisis produksi dan operasi pada kasus perusahaan La Famiglia Bike. Next, next, Mas. Oke. Baik, untuk poin-poin yang akan kami untuk poin-poin yang akan kami jelaskan meliputi yang pertama adalah forecasting, di mana ini untuk memahami dan menerapkan model peramalan deret waktu yang tepat. Yang kedua ada aggregate planning, menyusun rencana produksi jangka menengah dan mengevaluasi strategi case, level, dan hybrid. BOM, Bill of Material, membuat struktur produk dan juga assembly card. Master Production Scheduling atau MPS, menyusun jadwal produksi utama dan keterkaitannya dengan forecasting dan aggregate planning. MRP, Material Requirement Planning, menentukan kebutuhan material dan hubungan dengan MPS. Lot Sizing, menghitung kebijakan pemesanan optimal menggunakan berbagai metode. Inventory Control, menentukan kualitas dan biaya pemesanan minimum. Dan Operational Scheduling, mengatur jadwal mesin dan karyawan untuk efisiensi kerja. Next. Baik, yang pertama adalah forecasting method, yakni sebuah teknik untuk memperkirakan permintaan penjualan atau kondisi di masa depan berdasarkan data masa lalu dan informasi terkini. Di mana sesuai yang sudah kami tampilkan di slide kami, ada untuk historical sales data dari perusahaan La Familia Company. Ini sudah ditampilkan data dari periode bulan Januari 2019 hingga Desember dari 2019 hingga 2021, di mana sudah eh, terjelaskan untuk unit berwarna hijau dan juga unit berwarna kuning. Untuk sesuai ketentuan yang diberikan dalam praktikum, kami menambahkan historical data tersebut dengan total 3 NIM terakhir kami, sehingga mendapatkan data yang sudah kami tampilkan juga dalam 3 buah data dari 2019, 2020, hingga 2021. Next. Untuk metode yang digunakan dalam metode forecasting ini ada 4. Yang pertama adalah moving average, untuk meramalkan dengan menghitung rata-rata dari beberapa periode terakhir untuk melihat kecenderungan umum. Yang kedua ada TSD atau Transactional Decomposition, memisahkan data menjadi tren, musim, dan acak untuk memahami pola permintaan. Hold method, menggunakan pemulusan eksponensial untuk mengikuti perubahan tren permintaan. Yang terakhir ada winter method, menambahkan unsur musiman pada hold untuk data dengan pola berulang tiap periode. Di mana dari keempat metode yang digunakan tersebut didapatkan hasil sudah kami tampilkan pada tabel yang ada di slide. Mendapatkan kesimpulan, yakni metode time series decomposition adalah metode terbaik untuk forecasting penjualan. Hal ini dikarenakan karena hasil peramalan sendiri paling mendekati data aktual dan error yang dihasilkan paling rendah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ainida. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rosi. Selanjutnya saya Ainida Fauzia Taufik akan menjelaskan mengenai agregat planning. Pada tahap ini, kami menyusun rencana produksi jangka menengah untuk menyeimbangkan antara kapasitas produksi dan
permintaan pasar. Agregat planning ini bertujuan untuk menentukan jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, serta persediaan yang paling efisien selama periode tertentu. Next. Dari hasil perhitungan beberapa alternatif strategi diperoleh 4 skenario, yaitu Zero Inventory Plan, Constant Workforce Plan, Overtime dan Loss of Sales, dan Overtime dan Subkontrak. Setelah dibandingkan berdasarkan total biayanya, metode Zero Inventory Plan menghasilkan biaya terendah, yaitu sebesar Rp181.474.760. Metode ini menekankan pada produksi yang disesuaikan langsung dengan permintaan aktual, sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan seminimal mungkin. Namun, penerapan metode ini juga menimbulkan konsekuensi berupa kebutuhan tenaga kerja yang lebih fleksibel karena adanya fluktuasi permintaan. Next. Maaf, sebelumnya dulu. Selanjutnya, terkait metode aggregate planning ini, setiap strategi memiliki karakteristik tersendiri. Pada Zero Inventory Plan, fokus utamanya adalah sinkronisasi antara produksi dan permintaan untuk menghindari penumpukan persediaan, sedangkan Constant Workforce Plan menjaga jumlah tenaga kerja tetap stabil dengan menyesuaikan melalui persediaan atau jam kerja. Untuk overtime dan loss of sales, metode ini memanfaatkan lembur untuk menambah output, namun masih beresiko kehilangan penjualan. Dan yang terakhir, overtime dan subkontrak memberikan fleksibilitas tinggi dengan melibatkan pihak luar, namun membutuhkan pengawasan kualitas yang lebih ketat. Dari keempat metode tersebut, Zero Inventory Plan menjadi pilihan terbaik karena mampu menekan total biaya sekaligus mempertahankan efisiensi produksi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian Bill of Material atau BOM. Pada tahap ini, di seluruh komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit sepeda Formula Bike disusun secara lengkap, mulai dari komponen kecil seperti grip, basket, dan rem, hingga ke tahap sub-assembly dan final assembly. Melalui BOM, struktur produk dapat terlihat lebih jelas sehingga proses perakitan dapat diatur dengan urutan yang tepat dan efisien. Next. Kemudian dari hasil BOM tersebut disusun juga assembly chart atau struktur perakitan produk. Bagian ini menjelaskan hubungan antar komponen serta urutan proses yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menuju tahap berikutnya. Hal ini membantu perusahaan dalam memastikan alur produksi berjalan lebih terencana dan sistematis. Next. Selanjutnya, Master Production Scheduling atau MPS. MPS berfungsi untuk menentukan jadwal produksi utama, yaitu kapan dan berapa banyak produk yang harus diproduksi pada setiap periode. Tujuannya agar kapasitas produksi dapat disesuaikan dengan hasil peramalan permintaan, sehingga perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar. Selain itu, MPS juga menjadi dasar perencanaan kebutuhan material pada tahap berikutnya. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rifki Nurhadi Alfiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang Master Requirement Planning atau MRP. MRP adalah sistem perencanaan produksi yang digunakan untuk menentukan kebutuhan dan jadwal pengadaan material berdasarkan jadwal produksi utama atau MPS dan struktur produk atau BOM. Tujuan MRP adalah memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu, meminimalkan persediaan, serta mengoptimalkan efisiensi proses produksi. Untuk data MRP dapat dilihat seperti tabel yang disajikan. Next. Untuk menghitung MRP dibutuhkan data dari MPS untuk mendapatkan nilai plan order release dari periode yang akan dihitung. Di sini sebagai contoh untuk MRP level 1, yaitu untuk komponen grip. Untuk yang selanjutnya itu sebenarnya MRP-nya itu dihitung untuk seluruhnya, yaitu dari komponen grip sampai dengan komponen body. And next.
Kayak untuk yang selanjutnya itu adalah load sizing. Load sizing merupakan alat penjadwalan yang digunakan untuk menghitung jumlah pesanan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan dengan menggunakan format MRP. Untuk menghitung load sizing ini digunakan 4 metode. Yang pertama ada metode silver meal, menggunakan pendekatan berdasarkan biaya per unit dan waktu pengiriman untuk menentukan ukuran lot yang optimal. Kemudian yang kedua ada metode least unit cost, yaitu menentukan ukuran lot berdasarkan biaya per unit terkecil. Kemudian yang ketiga itu ada metode part period balancing atau PPB, memberikan bobot pada biaya penyimpanan dan biaya pemasangan guna menyeimbangkan keputusan ukuran lot. Dan yang keempat adalah metode Wagner-Wittin, yaitu menggunakan pendekatan dynamic programming untuk menentukan ukuran lot minimum dengan mempertimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemasangan. Next, Mas. Setelah dihitung untuk nilai lot sizing dari seluruh metode, didapatkan metode yang paling sesuai yaitu silver meal heuristic. Alasan pemilihannya itu ada 4 alasan. Yang pertama adalah permintaan bersifat pasti atau certainty in demand, sehingga metode sederhana sudah cukup akurat. Kemudian memberikan total biaya yang sama dengan metode lain, yaitu least unit cost, part period balancing, dan Wagner-Wittin. Kemudian yang ketiga itu ada perhitungannya lebih efisien dan mudah diterapkan tanpa memerlukan sistem komputasi yang kompleks. Dan yang terakhir adalah cocok untuk sistem produksi stabil seperti La Familia Bike yang memiliki pola permintaan yang konstan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nur Imam Manji Waskito. Di sini saya akan menjelaskan terkait inventory control dan operational scheduling. La Familia Bike memproduksi sepeda dengan jenis city bike melalui 6 work center utama, yaitu work center pertama frame untuk komponen depan, work center kedua untuk komponen tengah, work center ketiga untuk komponen belakang, kemudian work center 4 hingga 6 adalah final assembly untuk eh, produksi city bike La Familia. Setiap work center memiliki tugas untuk merakit komponen seperti ban, rangka, saddle, dan rem. Dari data yang tersedia, masing-masing dari work center memiliki kapasitas kontainer dan processing time yang bervariasi. Dari data ini menjadikan dasar untuk perhitungan scheduling dan pengendalian inventory. Yang selanjutnya adalah Kanban system. Kanban system diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan komponen. Dengan total kartu Kanban 149 kartu, rata-rata maksimum inventory 221,68 unit, dengan komponen tertinggi yaitu tire, body, pedals dengan jumlah lebih dari 250 unit. Kemudian safety stock berkisar antara 3,04 hingga 25,58 unit. Dengan Kanban sistem ini, persediaan menjadi lebih stabil dan aliran bahan dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah operating scheduling. Untuk menentukan urutan produksi yang optimal digunakan Campbell, Dudek, and Smith atau CDS algorithm. Hal ini membantu untuk mengoptimalkan dan meminimalkan waktu penyelesaian atau max span dengan mempertimbangkan waktu proses di setiap work center. Dari perhitungan tersebut didapatkan urutan pekerjaan terbaik dengan metode algoritma CDS, yaitu job ketiga, job kelima, job pertama satu, job keempat, dan job kedua, yang memberikan efisiensi waktu dan mengurangi idle time.
Yang selanjutnya adalah employee scheduling, penjadwalan karyawan menggunakan algoritma Tibrewala, Philippe and Brown algorithm, yang memastikan cakupan kerja selama 5 hari dengan jumlah pekerja minimal per hari dan penerapan hari libur bergilir eh, diguna- eh, dibutuhkan, yaitu total pekerja 85 orang dengan hari kerja 5 hari per minggunya, kemudian total gaji yaitu 430.727.385 rupiah, dengan kebutuhan pekerja per hari berkisar antara 55 hingga 65 orang. Dari employee scheduling ini tersusun jadwal kerja sehingga beban kerja merata pada setiap harinya. Yang selanjutnya adalah La Familia Capabilities, integrasi sistem Kanban dan algoritma CDS untuk scheduling produksi dan metode penjadwalan karyawan secara matematis telah meningkatkan kinerja operasional. Strategi ini tidak hanya mengurangi limbah dan delay, tetapi juga memastikan optimalisasi sumber daya manusia dan mesin secara berkelanjutan sehingga didapatkan time per product yaitu 38 minutes, machine idle time 40 menit per hari, sequential process 12 unit, overlapping process 19 unit. Dari perhitungan La Familia Capability ini didapatkan efisiensi yang lebih tinggi ketika proses overlap atau dimulai sebelum produk selesai. Yang terakhir yaitu kesimpulan, eh, metode time series decomposition atau TSD menghasilkan peramalan paling akurat dengan nilai error yang terendah. Zero Inventory Plan memiliki total biaya produksi paling rendah dan efisien. MPS dan MRP membantu sinkronisasi kebutuhan material dengan kapasitas produksi. Metode Silver Mill paling sesuai untuk lot sizing karena efisien dan mudah untuk diterapkan. Sistem Kanban menjaga aliran material tetap lancar dan stabil. Yang selanjutnya adalah algoritma CDS dan TPB meningkatkan efisiensi penjadwalan mesin dan karyawan. Dari total secara keseluruhan, La Familia Bike mampu menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi permintaan dengan tepat waktu. Dari saya, sekian, saya kembalikan ke Mbak Rosi. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam semuanya. Terima kasih.